Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Apriliandini Muharasita akan menemani Anda untuk informasi hari ini, Rabu 31 Maret 2021 di Palpus Channel. Berikut informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Jajaran Polres Lubuk Linggau mengungkap adanya praktik bisnis senjata api ilegal. Terungkapnya dari pelaksanaan operasi senjata api Musi 2021 yang digelar 3 pekan terakhir atau tepatnya mulai 8 sampai 29 Maret 2021. Dari ungkap kasus tersebut, 2 orang berhasil diringkus. Satu di antaranya, Beni Kasenda alias Beni 21 tahun, warga asal desa Lubuk Belimbing, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong. Satu pelaku lainnya, M. Saidina Ali alias Gocai 30 tahun, warga Jalan Surulangun RT 4, Kelurahan Pasar Surulangun Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara, Muratara. Selain itu, jajaran Satuan Reskrim Polres Lubuk Linggau berhasil menyita 3 senjata api. 2 diantaranya senjata api laras pendek dari kedua tersangka dan satu lainnya senjata api laras panjang yang diserahkan oleh masyarakat Kelurahan Jukung, Lubuk Linggau Selatan 1. Suami mana yang hanya diam melihat istri tercinta diperkosa orang? Terlebih orang tersebut masih tetangga sendiri. Ini sudah menyangkut harkat dan martabat seorang suami sebagai pelindung dalam keluarga. Mungkin itulah yang memicu amarah Yos Ariansyah, 21 tahun, warga desa Petres Jaya, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas membuncah. Dia tak dapat mengendalikan amarahnya, hingga nekat menikam Dedi Irawan, 34 tahun, tetangganya sendiri dengan pisau. Namun nasi sudah menjadi bubur, sesal kemudian tak berguna lagi. Aksi nekat Yos tersebut dilatari karena Dedi diduga kerap mengganggu dan telah memperkosa istrinya. Pembunuhan sendiri terjadi di Jalan Petres Jaya, Kecamatan Muara Kelingi, Minggu 28 Maret sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, selang beberapa jam kemudian atau sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka berhasil diamankan polisi tanpa perlawanan. Kapolsek Muara Kelingi, AKP Hendrawan, mengatakan tersangka mengakui semua perbuatannya dan dilatari kesal atas tingkah laku korban. Menurut Hendrawan, akhir Januari lalu, korban telah memperkosa istri pelaku. Tapi korban bukannya meminta maaf, justru masih kerap mengganggu istri pelaku. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus nantikan informasi terbaru yang akan kami sajikan untuk Anda. Saya Apriliandini Muharasita mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.